Halo para guys Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Dekos Bike. Kali ini saya mencoba untuk share cara agar kuat kita bersepeda jarak jauh. Ya, banyak tips sih bagaimana kita untuk bisa kuat bersepeda jarak jauh. Saya coba untuk men-share pengalaman saya aja. Nggak perlu ada hal-hal yang khusus, tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan. Yang pertama, kita konsisten aja sepeda, seminggu sekali misalnya, ya seminggu sekali, tapi jangan sampai ada yang absen. Dan kita coba untuk mulai dari yang dekat-dekat dulu, misalnya yang 5 km dulu, kemudian minggu depannya 10 km, atau terus setelah itu masuk yang 20 km, terserah mau ke arah mana aja. Yang penting coba untuk konsisten seminggu sekali. Awal-awalnya pasti ngos-ngosan, saya pun begitu juga. Awal saya coba cuma dari Kampung Rambutan sampai Jambore aja, Cibubur, ya hanya berjarak sekitar 5 km aja, itu ngos-ngosan. Cuma saya konsisten tiap minggu ya, terus coba lagi agak jauh lagi ya, insya Allah sampai Sukabumi sekarang kuat. Nah, ini sebenarnya tubuh kita itu hanya butuh adaptasi aja, insya Allah setiap orang pasti bisa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya ini hal-hal yang biasa aja sih, artinya bahwa pergantian gear depan sama gear belakang. Ketika kita posisi landai ya kita pakai gear tinggi nggak apa-apa, atau gear menengah, tapi ketika tanjakan ya kita pakai gear rendah. Itu aja. Nah, ini kan dibutuhkan sebuah konsistensi aja. Kalau kita nggak biasa, ya kita nggak biasa memindahkan gigi tersebut. Gitu. Bisa karena terbiasa. Lalu yang ketiga, nekat aja. Kalau kita nggak nekat, ya nggak bisa. Nah, saya pun juga seperti itu. Kadang-kadang nggak banyak teman-teman yang mau goes jarak jauh. Terutama pada saat saya mau mencoba untuk ke Sentul, ke kilometer 0, itu banyak teman-teman yang nggak bisa atau nggak mau. Ya udah, saya mencoba untuk melakukan sendiri aja ke sana. Saya coba dan saya lakukan langsung ke jalur Cikoneng, di mana jalur itu sangat ekstrim tanjakannya, yang artinya bahwa dari titik Sentul sampai titik 0 di atas itu nggak ada turunan, semuanya tanjakan dan tanjakannya ekstrim. Dan alhamdulillah saya bisa kita lalui. Ketika saya bisa itu, kemudian saya coba lagi untuk di Gunung Salak, kemudian saya ke Sukabumi. Setiap pengalaman yang saya coba akhirnya mendapatkan sebuah pelajaran buat saya, dan itu akan menambah daya tahan tubuh kita. Gitu. Dan yang selanjutnya, banyak minum aja. Karena ketika kita bersepeda, kita berkeringat, energi keluar, dan itu kita butuh minum. Ngos-ngosan dalam bersepeda itu hal yang wajar. Tapi kalau kita terus konsisten bersepeda, insya Allah lama-kelamaan ngos-ngosannya hilang. Nah, cara bernapasnya bagaimana, kita harus pakai bernapas perut, itu nanti sendirinya akan tahu kalau kita tetap konsisten setiap minggu untuk bersepeda. Jadi kalau saya intinya bahwa bisa karena terbiasa. Biasakan saja sepeda, insya Allah lama-kelamaan kita akan kuat. Dan yang terakhir yang harus kita pahami, ya mental. Sebenarnya ketika kita bersepeda itu mengasah mental kita. Kita menemukan tanjakan, turunan, itu akan mengasah mental kita. Dan biasanya nanti lama-kelamaan ketika kita mampu untuk menarik pelajaran dari kita bersepeda, makin lama kita makin wise pada saat menghadapi kehidupan, dan makin berani untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi sepeda tidak hanya sepeda. Kalau bagi saya, sepeda akhirnya mendapatkan pelajaran kehidupan yang sangat banyak. Dan salah satunya, ternyata sepeda itu akan mengajarkan kita untuk berani untuk mengambil keputusan, ya, enjoy dalam sebuah permasalahan. Karena ketika kita nanjak itu kita anggap sebagai permasalahan. Bagaimana kita melewati permasalahan itu? Saya pikir itu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi nggak ada trik-trik yang teknis yang bisa saya sampaikan, tapi itulah pengalaman saya selama ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goes Indonesia.